Nah, saat ini kita akan belajar tentang generasi krisis masa kini. Banyak terjadi permasalahan-permasalahan di gereja, yaitu hilangnya generasi yang selanjutnya. Entah itu dia mungkin anak-anak kita di gereja, atau generasi-generasi kita yang ada di gereja. Ya, saya sebagai gembala, saya sudah dengar beberapa keluhan dari orang tua yang mengatakan bahwa sangat prihatin dengan keadaan gereja yang di mana orang-orang muda atau generasi-generasi yang hilang, ya. Nah, nanti kita lihat di dalam beberapa pelajaran yang kita akan bahas pada malam hari ini. Nah, saudara, gereja masa kini menghadapi tantangan besar. Ya, ini hilangnya generasi berikutnya. Ya, ini menjadi ancaman, ya kan? Ini jadi ancaman, dan kalau kita tidak antisipasi, ini akan terjadi di dalam kita, ya, di dalam kekristenan, baik itu juga di dalam gereja. Karena tidak menutup kemungkinan, ya, bisa itu jemaat kita, ya, anak kita, atau saudara kita yang mungkin bapak-bapak atau kita sebagai orang tua, ya, mungkin sudah aktif di gereja, melayani, memberikan, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Namun pada generasi selanjutnya itu tidak ada lagi, ya. Atau generasi yang selanjutnya mungkin tidak ada ketertarikan untuk eh, melanjutkan pelayanan yang ada di gereja. Saudara, kalau kita melihat di dalam bagian ini, ya, saya juga sebagai gembala, saya sangat memperhatikan hal ini. Kenapa? Karena saya sering berkata begini, bagaimana keadaan pelayanan kita pada 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, atau 20 tahun ke depan? Apakah persekutuan kita masih tetap utuh, atau apakah anak-anak atau, ya, generasi kita ini masih melanjutkan pelayanan itu? Jangan sampai tidak dilanjutkan, bahkan berujung pada tutup gereja, atau pelayanan yang sudah tidak lagi seperti sekarang atau seperti dulu. Itu sangat-sangat perlu kita perhatikan. Nah, saudara, generasi yang tidak dipersiapkan akan berdampak buruk bagi generasi selanjutnya, ya. Oleh sebab itu, sebagai hamba-hamba Tuhan, tentu sebagai pemerhati-pemerhati pelayanan, kita punya kerinduan bersama untuk, ya, mempersiapkan generasi selanjutnya. Baik itu mulai dari anak-anak, ya, remaja, sampai pada pemuda. Ya, kita rindu supaya mereka melanjutkan tongkat estafet pelayanan. Sama seperti Paulus, dia mempersiapkan Timotius, ya kan, untuk sebagai tongkat estafet pelayanan untuk waktu-waktu yang kemudian. Berdasarkan penelitian dan buku yang ditulis oleh Norman Wright, ya, yaitu Counseling Crisis. Di sini ada satu fakta, yaitu dikatakan bahwa generasi muda zaman sekarang itu menghadapi berbagai tekanan yang unik. Ya, dia mengatakan ada tekanan, tapi tekanannya unik. Ya, mereka mengalami informasi yang serba cepat, ya. Kalau sekarang ini kan informasi sangat-sangat cepat sekali dan bertubi-tubi, dan media yang biasanya membawa nilai tidak etis bagi iman dan kepercayaan Kristen. Nah, memang di sisi lain ada plus minusnya, ya. Kalau kita melihat teknologi sekarang yang begitu sangat luar biasa, ya, di sisi lain itu sangat menolong, seperti pertemuan kita pada malam hari ini. Sekalipun kita berjauhan, tidak bersamaan di satu ruangan, tetapi kita bisa belajar bersama-sama, kita bisa berdoa bersama-sama, kita bisa bersekutu bersama-sama, ya, di dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Tetapi di dalam hal negatifnya, ya, hal ini bisa mengganggu pertumbuhan iman, ya, mengganggu pertumbuhan iman, bahkan eh, membuat, ya, generasi-generasi selanjutnya, atau mungkin itu anak-anak kita, ya, mereka lebih cenderung kepada
memanfaatkan teknologi yang mengarah ke hal-hal yang negatif. Ya, saya kasih contoh misalnya kecanduan terhadap game, ya kan? Kecanduan terhadap video-video porno, ya hal-hal yang negatif lah, begitu. Nah, Norman Wright mengatakan bahwa generasi ini juga tidak pasti dan tidak dapat mengerti dan mengetahui tanggung jawab. Ya, ini sudah menjadi pergumulan gereja-gereja. Banyak orang tua mengeluh, ya, mengatakan bahwa bagaimana keadaan berikut tentang pelayanan atau bagaimana keadaan berikut tentang anak-anak atau pemuda atau remaja yang ada di gereja, apakah mereka ini akan eh, terjun di dalam pelayanan sama seperti kita, atau mungkin mereka akan memiliki semangat sama seperti kita di dalam pelayanan, ya, punya loyalitas yang tinggi terhadap pelayanan, ya, apakah ini bisa terjadi di kemudian hari? Nah, Norman Wright mengatakan bahwa generasi ini ya juga tidak pasti dan tidak dapat dimengerti dan memenuhi tanggung jawab mereka. Sebagai desain kasih lebih dimanjakan dari generasi yang lalu. Tetapi mempersiapkan generasi selanjutnya, ya, masih ada hal-hal yang mengganggu atau hal-hal yang membuat generasi itu tidak terpenuhi atau tidak mengalami yang namanya penerusan, ya, generasi di dalam pelayanan. Nah, memang kalau kita lihat, ya, kalau kita bandingkan bagaimana perjuangan masa yang lampau, contoh ya, mungkin kalau seperti umur-umur Pak Ben yang sudah lama di pelayanan, mungkin merasakan bagaimana penderitaan, pernah mengalami penderitaan yang mungkin ditolak, mungkin tidak diterima dengan baik, atau mungkin pernah mengalami pelecehan, ya, di dalam pelayanan atau hal-hal yang berbau penderitaan. Ya, Rasul Paulus saja juga uh, mengalami itu yang namanya penderitaan di dalam pelayanan. Nah, generasi kita saat ini sebagian besar mereka sudah tidak suka lagi untuk mengalami yang namanya penderitaan. Bahkan mungkin ya mereka akan menghindari yang namanya penderitaan ya di dalam pelayanan, atau beban untuk uh, menderita di dalam pelayanan itu ya mungkin sudah mulai berkurang. Oleh sebab itu, Norman Wright mengatakan ya ini disebabkan karena generasi kita yang selanjutnya itu ada sifat memanjakan begitu ya dari kita sebagai generasi yang terdahulu. Nah, mereka biasanya tenggelam di dalam dunianya sendiri dan berpusat pada diri mereka sendiri, ya, egosentris, ya kan? Kalau kita melihat generasi-generasi kita yang selanjutnya itu uh, hampir benar ya apa yang dikatakan oleh Norman Wright ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, berikut ada hasil penelitian Norman Wright tentang ketergantungan anak berdasarkan usianya. Nah, kita lihat di sini saya menampilkan ada bagan, ya. Yang pertama di sini ada usia 0 sampai 5 tahun. Nah, usia 0 sampai 5 tahun itu ketergantungan mereka itu hanya kepada keluarga. Mereka sangat kuat, ya. Ketergantungan mereka terhadap keluarga itu sangat-sangat kuat. Kemudian usia 6 sampai 12 tahun, ya, ketergantungan mereka terhadap keluarga masih kuat. Kemudian ketergantungan mereka kepada sekolah, ya, karena ini umur 6 sampai 12 tahun ini kan usia usia sekolah, ya. Maka mereka memiliki ketergantungan yang kuat terhadap sekolah. Nah, kemudian tentu mereka sudah punya yang namanya teman sebaya. Nah, usia ini mereka juga punya ketergantungan terhadap teman sebaya, tetapi belum terlalu kuat, ya, masih hampir sedang seperti itu. Kemudian di bagian selanjutnya, usia 13 sampai 15 tahun, ketergantungan mereka terhadap keluarga itu sudah mulai menurun, ya. Sudah mulai menurun menjadi sedang. Ya, ketergantungan mereka terhadap sekolah itu juga sudah mulai menurun menjadi sedang. Dan ketergantungan mereka terhadap teman sebaya itu mulai naik. Yang tadinya ini masih di bawah, ini sudah mulai naik, ya.
mereka sudah mulai naik dan sejajar antara keluarga, ketergantungan mereka terhadap keluarga, ketergantungan mereka terhadap keluarga, apa sekolah, dan ketergantungan terhadap teman sebaya. Nah, kemudian usia 16 sampai 18 tahun, ya biasanya ini usia SLTA atau SMA, ya. Ketergantungan mereka terhadap keluarga itu semakin menurun, begitu. Semakin menurun. Ya, ketergantungan mereka kepada sekolah itu juga semakin menurun. Dan mereka memiliki ketergantungan terhadap teman sebaya yang semakin meningkat, ya, semakin tinggi, begitu. Kemudian di usia 19 sampai usia 22 tahun, ya, di sini bagannya ya justru semakin menurun drastis, ya. Anak-anak kita yang umurnya 19 sampai 12 tahun, ketergantungan tidak semua, ya. Ketergantungan terhadap keluarga itu semakin menurun. Ketergantungan terhadap pendidikan pun juga tidak terlalu kuat, ya. Nah, mereka sangat tergantung pada teman sebaya. Nah, Alkitab mengatakan pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Nah, kita bayangkan saja kalau teman sebaya, ya, anak-anak kita yang dari umur 6 tahun sampai umur 22 tahun ini tidak membawa atau tidak mengakibatkan suatu pertumbuhan iman, dampak pertumbuhan iman kepada anak-anak kita, yang pasti mereka akan juga sama seperti mereka, seperti itu, ya, akan terjun atau terjerumus di dalam satu pergaulan yang buruk, yang tidak memuliakan nama Tuhan, dan tentu akan menyulitkan untuk di dalam persiapan generasi selanjutnya. Nah, tentu kita menginginkan supaya generasi kita itu boleh semakin apa ya, semakin kuat gitu kan, di gereja maupun itu juga di dalam keluarga kita, baik itu di dalam pelayanan, perlu dijadikan catatan penting, ya. Perlu dijadikan catatan penting bagi kita bahwa ketergantungan anak pada teman sebaya berpotensi merusak anak tersebut jika tidak didampingi oleh orang tua atau orang terdekat. Mengapa hal ini harus disampaikan? Ya, karena hilangnya generasi di gereja, cikal bakalnya bisa terjadi di dalam bagian ini. Kalau kita tidak memperhatikan secara saksama, ya kan? Nah, saudara, kita lihat di sini mempersiapkan generasi secara alkitabiah, ya. Kita belajar dari bangsa Israel ketika mereka itu mempersiapkan generasi mereka secara Alkitab. Kita bisa buka di dalam Ulangan pasal 6, ya. Mari kita lihat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Yang pertama, di sana mempersiapkan generasi secara alkitabiah berdasarkan Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat 7, yaitu adanya kasih kepada Allah, ayat 5, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, ini hal yang utama yang harus dibangun. Bagaimana adanya kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah ini dengar, orang mengasihi Allah itu didasari oleh iman, begitu ya. Karena Ibrani pasal 11 ayat 6 mengatakan, sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya iman itu menjadi dasar. Sehingga bagaimana mungkin orang mengasihi Allah kalau dia tidak memiliki iman, ya. Nah, iman di sini adalah iman kepada Yesus Kristus. Iman yang menyelamatkan, iman yang membuat orang itu muncul, ya, itu ada berdasarkan pengakuan, ya. Kalau Roma 10 ayat 9 dan 10, jika kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu, itu iman yang benar, ya. Jangan hanya sekedar iman yang hanya sampai pada pengetahuan,
ya kan? Maka iman yang benar akan menghasilkan suatu tindakan yang benar sehingga orang benar-benar dapat mengasihi Allah dengan benar. Nah, kalau seandainya kehidupan manusia, kehidupan atau kita mengajarkan kepada generasi kita, ya bukan hanya sekedar mengajarkan, tetapi kita memberikan contoh yang benar, yang baik, bagaimana kita mengasihi Allah atau mengasihi Tuhan, ya berdasarkan iman yang benar ini, sehingga adanya tindakan di dalam baik itu di dalam keluarga maupun itu di gereja, ya bagaimana supaya benar-benar kita hidup mengasihi Allah, ya. Nah, inilah hal yang utama di dalam mempersiapkan generasi secara alkitabiah. Mempersiapkan ayat 6 itu ya, mengatakan apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Itu firman Tuhan pada bangsa Israel ya. Jadi memperhatikan apa yang menjadi tugas, baik itu sebagai orang tua, baik itu sebagai anak atau sebagai generasi penerus, ya kan? Benar-benar memperhatikan menjadi tugas dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan, ya kan? Seperti itu. Kemudian di dalam ayat 7, ya di sana dikatakan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini sangat penting, ya. Mengajarkan firman Tuhan itu bukan hanya sekali, dua kali, tiga kali, tetapi Alkitab mengatakan itu harus berulang-ulang. Kemudian di dalam Yoel pasal 1 ayat 3, juga di sana ada kebenaran firman Tuhan. Di sini ada beberapa generasi, ya, yaitu di dalam bagian ini mengatakan bahwa supaya hal ini diceritakan, ya, ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, ya. Artinya dari generasi pertama menceritakan itu kepada generasi kedua akan menceritakan itu ke generasi ketiga, dan seterusnya. Sehingga tidak akan terjadi yang namanya krisis generasi. Banyak gereja-gereja yang mengalami krisis generasi. Itu sudah menjadi kenyataan di dalam pertumbuhan gereja hari-hari ini. Ada begitu banyak pelayanan yang sudah tidak lagi memiliki generasi, ya, tidak lagi memiliki generasi, dan ya boleh dikatakan itu sangat berbahaya bagi pelayanan selanjutnya. Bahkan itu akan berdampak mundurnya suatu pelayanan yang ada. Ya, tentu Tuhan tidak menginginkan pelayanan itu mundur ya. Tuhan menginginkan pelayanan itu boleh maju, berkembang dari generasi ke generasi ya secara berkesinambungan. Ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Ya, menceritakan ini ya sama halnya dengan mengajarkan tentang Tuhan yang benar itu. Supaya mereka tetap ingat, supaya mereka tetap tahu apa yang menjadi tujuan mereka, ya. Kemudian di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5, 2 Timotius pasal 1 ayat 5, firman Tuhan berkata, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya, Paulus berkata kepada Timotius tentang iman daripada Timotius, ya. Di sana dikatakan bahwa aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Jadi kesaksian Paulus ini mengatakan bahwa ada iman yang tulus ikhlas di dalam diri Timotius, dan iman itu muncul atau timbul ya dari neneknya Lois dan ibu, ya, peran dua orang wanita, ya, neneknya Lois dan ibunya Eunike, ya kan? Sehingga berdasarkan peran dua orang wanita ini, ya bertumbuhlah seorang yang bernama Timotius, dan mereka mengajarkan kebenaran. Nah, ini disebut adanya pengajaran indoktrinal maupun praktikal yang berasal dari dalam keluarga. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu Saudara. Jangan kita berpikir bahwa nanti biarkanlah anak-anak kita atau generasi kita akan bertumbuh di gereja. Kita harus ingat, di gereja itu hanya 1 sampai 2 jam saja waktu yang kita miliki bersama-sama dengan jemaat atau di gereja ya. Tapi kebanyakan waktu mereka itu
adalah di dalam keluarga. Dan kalau kita lihat pertumbuhan iman daripada Timotius, itu pertama karena ada sosok atau pribadi yang mengajarkan atau memberikan indoktrinal, ya, pengajaran indoktrinal maupun juga praktikal. Praktikal ini ya contoh atau memberikan teladan, ya kan? Memberikan teladan kepada generasi kita. Ini adalah pengajaran yang terjadi atau berasal dari dalam keluarga, ya. Adanya pengajaran secara indoktrinal, ya, itu perlu juga. Ya, pengajaran-pengajaran Alkitab, nilai-nilai Alkitab itu diajarkan dan terus diajarkan ya kepada generasi kita, ya, khususnya di dalam keluarga. Kemudian juga jangan lupa bahwa praktikal juga itu penting. Artinya bahwa memberikan contoh atau memberikan teladan kepada generasi yang selanjutnya itu sangat-sangat memiliki pengaruh yang besar, Bapak Ibu Saudara. Ya, tentu generasi kita itu akan memperhatikan bagaimana kita hidup, baik itu di dalam keluarga maupun di dalam gereja. Yang pasti kalau kita menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik terhadap mereka, ya pasti akan mereka ingat dan mereka akan hidupi itu terus di dalam kehidupan mereka. Dan saya percaya pasti akan terjadi satu persiapan generasi yang kuat, begitu, ya, generasi yang kuat sehingga tidak ada lagi kekhawatiran sebagai orang tua, baik itu sebagai pengurus gereja, bahwa gereja kita akan terus hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Tetapi di samping itu, ya, sebagai uh, orang tua atau sebagai generasi kita yang sekarang, kita juga harus mempersiapkan generasi kita yang selanjutnya seperti itu. Nah, saya sendiri dididik di dalam Tuhan itu sejak dari sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya dididik di dalam Tuhan itu sejak dari sekolah minggu. Ya kan? Saya mengenal Yesus, saya percaya Yesus itu dari sejak saya sekolah minggu. Kemudian saya terus bertumbuh di dalam sekolah minggu. Kemudian setelah saya selesai SD, saya masuk di dalam masa masa remaja. Ya, di dalam masa-masa itu juga ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak persoalan, ya, baik itu di dalam keluarga maupun di lingkungan, ya, sosial dan lain sebagainya, yang mungkin mempengaruhi atau bisa menghambat pertumbuhan iman. Tapi saya bersyukur, ya, saya boleh tumbuh dan boleh didinggu, dan saya SMA itu saya terus berada di jalur itu dan dididik oleh hamba Tuhan, ya, dan saya terus sejak saya masih di dalam usia remaja, di dalam pendidikan di dalam Tuhan, itu ada semangat yang begitu besar, ya, ada semangat yang begitu besar sehingga saya punya kerinduan. Saya ingin jadi hamba Tuhan, saya mau melayani Tuhan, saya mau mempersembahkan seluruh hidup saya untuk melayani Tuhan, ya, dan itu benar-benar terjadi, ya. Itu akibat adanya satu pendidikan atau ajaran, ya, indoktrinal, ya, maupun secara doktrin maupun juga secara praktikal di dalam kehidupan eh, keluarga maupun juga gereja. Saya kira ini sangat-sangat penting, ya. Jangan sampai kita menyalahkan generasi kita yang selanjutnya dan kita mulai menyalahkan mereka karena kegagalan mungkin atau karena tidak tersiapnya generasi itu, sehingga kita berpikir bahwa ini akibat pengaruh, ya, teknologi atau pengaruh lingkungan atau pengaruh sosial dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya ada hal yang penting di sini yang mungkin terabaikan, begitu. Ya, Paulus mengatakan hal ini kepada Timotius. Ada iman yang tulus ikhlas, artinya ada iman yang benar, ya kan? Ada iman yang benar di dalam diri Timotius. Berdasarkan apa? Berdasarkan ajaran, ya, berdasarkan peran dua orang yang sangat berpengaruh di dalam keluarga, nenek dan seorang ibu yang mengajarkan kebenaran, bukan hanya mengajarkan kebenaran tetapi juga memberikan contoh teladan kepada Timotius, dan Timotius menjadi pribadi yang luar biasa dipakai Tuhan untuk pelayanan, ya. Ini sangat penting. Kemudian kita lihat di dalam Efesus 6 ayat 4, ya. 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 Efesus 6
Di dalam Efesus pasal 6 ayat 4, firman Tuhan berkata begini, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Efesus pasal 6 ayat 4 ini mengajarkan tentang adanya didikan keluarga yang berstandarkan kehendak Tuhan. Nah, tentu untuk mengetahui kehendak Tuhan dan bukan kehendak Tuhan ini dapat dilihat dari hasilnya kan, Bapak Ibu Saudara. Tentu kalau segala sesuatu yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, ya, itu pasti kehendak Tuhan. Kalau segala sesuatu tidak mendatangkan kemuliaan Tuhan, sekalipun itu kelihatannya baik, kelihatannya rohani, tapi tidak mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, saya percaya itu bukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, standar ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana adanya didikan keluarga yang berstandarkan kehendak Tuhan, bukan berstandarkan orang tua generasi kita yang sekarang, tetapi standarnya adalah hendak persiapkan baik melalui generasi kita saat ini maupun generasi kita yang akan kita persiapkan selanjutnya, dan generasi itu boleh hidup dan tidak terjadi yang namanya lost generation atau kehilangan generasi, baik itu di dalam pelayanan di dalam keluarga, ya, maupun juga di dalam gereja, ya, supaya generasi itu terus bertumbuh bahkan mempermuliakan nama Tuhan. Saya kira sampai di sini materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Saya silahkan kalau ada yang ingin bertanya atau ingin sharing tentang kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, ya, waktu dan kesempatan saya silahkan. Selamat malam, Ya, silakan. boleh kedengaran Pak Ben? Iya, jelas, Iya, jelas. iya, jelas. Ya baik, selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam Bapak. Ya, nama saya Yan, saya dari Bitung, sama-sama dengan Pak Ben. Saya ingin bertanya, jadi dari penjelasan tadi di mana karena waktu sebagian besar dari pemuda ini berada di rumah, jadi porsi-porsi terbesarnya sebenarnya dari rumah. Yang saya ingin tanyakan karena dari persekutuan kita memperoleh satu didikan yang benar, pemahaman yang benar tentang kebenaran secara alkitabiah itu eh, eh, bukan dari keluarga tetapi dari persekutuan di mana para hamba Tuhan itu sudah dibekali secara spesifik dengan ilmu atau pemahaman tentang kebenaran secara teologis. Jadi mungkin untuk di rumah untuk pemahaman-pemahaman apakah juga berasal dari pemahaman sendiri oleh orang tua atau di sinilah letak peranan gereja untuk membawa para pemuda ini dididik benar-benar secara doktrinal. Jadi kalau kita memperhatikan kondisi Timotius yang yang bisa menularkan iman dari neneknya dan ibunya yang adalah orang Yahudi, jadi kita bisa tahu bagaimana orang Yahudi ketika mereka mendidik generasi demi generasi dengan satu sistem pendidikan yang terstruktur bagus, dan mungkin zaman saat ini gerejalah sebagai sumber untuk pemahaman pengetahuan seperti itu. Nah, yang saya ingin tanyakan, kira-kira eh, seberapa besar presentasi antara gereja dan keluarga dalam memberikan didikan yang besar ini terhadap pemuda-pemuda, karena kebanyakan juga kita tidak bisa menyamaratakan pemahaman para orang tua tentang kebenaran-kebenaran Alkitabiah yang memang benar-benar kebenaran seperti itu. Karena apalagi sekarang di media sosial, di YouTube,
begitu banyak sekali kebenaran-kebenaran yang simpang siur sehingga bisa bisa jadi sebuah jebakan juga untuk ketika generasi muda ingin mereka benar-benar memahami kebenaran atau memang sudah saatnya untuk mengetahui kebenaran, mereka justru masuk kepada pemahaman kebenaran yang keliru atau tidak sesuai dengan doktrin yang benar. Itu gimana, Pak? Makasih. Ya, jadi gimana Pak? Jawab satu-satu atau nanti ada jawab satu-satu aja? Sekalian aja, Pak. Ya, Iya. oke. Silakan kalau mungkin ada pertanyaan silakan. Pertanyaan yang lain. Ini ada dua chat yang masuk. Yang pertama dari Bung Yoram. Bagaimana caranya kita memiliki hubungan yang paling khusus dengan Tuhan? Yang kedua dari Bung Syamsir Simangunsong. Bagaimana caranya kita memiliki hubungan yang paling khusus dengan Tuhan? Kemudian ini rupanya ada cukup banyak pertanyaan. Yang dua ini dulu dijawab dengan pertanyaan Pak Yan, nanti yang lain menyusul. Ya, baik. Saya mulai menjawab dulu Pak ya. Bicara tentang presentasi doktrin itu ya dominan di gereja sebenarnya ya, di dalam gereja. Karena biasa jemaat itu kan tidak semuanya memiliki pengetahuan yang sama kan. Mungkin ada jemaat yang eh, hanya memiliki pengetahuan hanya sebatas sampai di keselamatan, ya kan? Doktrin tentang keselamatan atau hal-hal yang sifatnya dasar seperti itu. Nah, memang kalau kita bicara soal persiapan generasi ini, ya, saya kira dua-duanya ini memiliki peran yang sama, baik itu di dalam doktrin di gereja, ya, doktrin juga itu juga bisa diajarkan di keluarga. Karena pentingnya hal ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa generasi kita itu kalau kita bicara saat ini, mereka itu tidak hanya mendengar apa yang kita katakan, kan begitu. Ya, generasi kita saat ini itu mereka melihat apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, peran di dalam gereja, mungkin kita sebagai pengurus gereja juga memperhatikan tentang pengajaran yang memang betul-betul kita mengajarkan kebenaran, menanamkan kebenaran itu kepada generasi yang selanjutnya. Dan juga di dalam di keluarga, nah saya katakan bahwa di gereja itu anak-anak kita atau generasi kita bahkan kita ya sudah paling lama itu 2 atau sampai 3 jam kita bertemu. Itu pun seminggu sekali atau mungkin ada ibadah tengah minggu. Yang lebih banyak waktu sebenarnya itu ya di rumah kan begitu, di rumah maupun juga di mungkin di pekerjaan atau di pergaulan dan lain sebagainya. Nah, saya kira kita harus memperhatikan semuanya. Ya, baik itu di dalam keluarga. Ada kan orang berpikir begini, pokoknya pertumbuhan iman anak saya ini sepenuhnya saya serahkan kepada gereja. Ya, pada saat mungkin anaknya itu gagal atau tidak bertumbuh, ya yang disalahkan adalah misalnya pendetanya, ya kan? Seperti itu. Padahal yang sebenarnya peran juga orang tua atau peran juga keluarga itu sangat-sangat penting, sangat mempengaruhi. Contoh seperti Timotius. Timotius ini ada peran dari neneknya, ada iman yang murni di sana, ya, berdasarkan satu pendidikan yang terjadi, indoktrinal yang terjadi itu di dalam keluarga. Saya kira Pak Ian mungkin begitu jawaban saya. Mulai menjawab chat yang ada ya. Ini dari Yoram Rinaldo ya. Ada Yoram dan pertanyaan. Syamsir itu sama pertanyaannya. Oke, jadi bagaimana caranya kita memiliki hubungan yang paling khusus dengan Tuhan? Nah, kalau kita bicara tentang hubungan dengan Tuhan, ada dua hal tentang kalau bicara tentang hubungan itu. Saya bisa tunjukkan ayatnya di dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 18. Ya, di sana pertama ada yang namanya
satu perubahan status, ya. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 18 itu, di sana ada perubahan status. Oleh karena iman, orang mengalami yang namanya perubahan status. Nah, perubahan status itu dari mana? Ya, bagaimana perubahan status di sana? Kalau kita lihat di dalam ayat itu, ada perpindahan, ya, yang dari dalam gelap kepada terang, di bawah kuasa iblis kepada Allah. Tuh. Nah, kemudian di dalam Roma 12 ayat 2, di sana ada juga firman Tuhan mengatakan berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Nah, kaitannya dengan hubungan dengan Tuhan, tentu Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Ya, karena iman kita diperdamaikan dengan Allah. Yang tadinya kita menjadi seteru dengan Allah, setelah kita percaya beriman kepada Kristus, hubungan kita itu diperdamaikan. Ya, kita tidak lagi seteru, tetapi kita diperdamaikan dengan Allah. Nah, di dalam status kita diperdamaikan dengan Allah itu sekali untuk selama-lamanya, ya kan? Nah, kedua, ada yang namanya status yang bersifat praktikal, ya kan? Bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Nah, tentu menjaga hubungan dengan Tuhan itu terjadi karena adanya satu hidup yang bergaul dengan Allah, gitu. Ya, kalau kita tidak bergaul dengan Allah ini ya melalui doa kita kepada Tuhan, melalui hubungan kita baik itu di dalam komunikasi kita dengan Tuhan, ya. Nah, saya percaya hubungan yang harmonis dengan Tuhan itu akan berdampak kepada sesama kita, ya. Kalau kita lihat kenapa ada orang kok sama-sama anak Tuhan lalu berantem, ya kan? Sesama anak Tuhan kok berkelahi, misalnya seperti itu. Nah, dipertanyakan apakah hubungannya dengan Tuhan itu baik? Saya percaya kalau orang punya hubungan yang baik dengan Tuhan, pasti itu akan berdampak kepada sesamanya. Dan bagaimana caranya supaya memiliki hubungan baik dengan Tuhan? Yaitu kita hidup bergaul dengan Allah. Ya kan? Contoh misalnya, saya dengan Pak Ben punya hubungan yang baik. Ya, berdasarkan apa? Ya, saya kenal Pak Ben kenal saya. Ya kan? Dan saya punya relasi dengan Pak Ben. Kita memiliki hubungan dengan Tuhan itu ya karena kita bergaul dengan dia. Kita bergaul dengan dia dan kita punya persekutuan dengan dia. Begitu. Ya, jadi hubungan dengan Tuhan itu tidak otomatis saya percaya Yesus lalu hubungan akan baik-baik saja. Itu tidak terjadi secara otomatis. Ya, memang secara prinsip status ya. Secara status ketika kita percaya Yesus, hubungan kita dengan Allah itu diperdamaikan, tidak lagi seteru. Tetapi secara praktis hubungan kita perlu menjaga hubungan itu. Ya kan? Kita perlu menjaga hubungan itu supaya hubungan itu tetap harmonis. Kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya kasih contoh, kalau saja kita dengan sesama kita, ya, saudara seiman kita atau sesama kita, kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan sesama kita, itu tentu sesuatu yang tidak akan mengenakkan, kan tidak enak gitu rasanya ya. Apalagi dengan Tuhan. Kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ya pasti rasanya juga tidak enak. Ya, sedangkan dengan sesama kita aja nggak enak, apalagi dengan Tuhan. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Jojo ya. Saya mau bertanya cara membanggakan kedua orang tua kita tuh gimana? Padahal di Alkitab bilang hormati ayah dan ibumu dan janganlah sampai menyesalkan diri ya kalau sudah dipanggil Tuhan. Ini maksudnya apa? Jadi bagaimana ya menurut pemahaman saya ini, nah tentu perspektif orang tua itu kan beda-beda, ya kan? Ada yang ingin anaknya itu jadi seperti ini, ada yang ingin anaknya itu jadi seperti itu, dan lain sebagainya. Ya, intinya kalau kita bicara tentang suatu hal yang baik itu membanggakan orang tua, ya, tentu kita lihat dari segi bagaimana supaya hal itu mempermuliakan nama Tuhan, ya kan? Kalau misalnya, ya, saudara Jojo ingin menjadi seperti apa yang memiliki cita-cita, memiliki harapan, ya, dan orang tua juga menaruh cita-cita, contoh ya, ingin jadi dokter atau ingin jadi pengusaha atau apapun itu, ya,
Alkitab katakan lakukan perbuatlah semuanya itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi segala sesuatu ya kita lakukan sama seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya kira itu ya. Baik, selamat malam Pak semuanya. Shalom. Halo Pak. Saya ada pertanyaan Pak. Mau bertanya Pak, bukan menambahkan Pak. Silakan Pak. Pertama-tama saya mau berterima kasih untuk materi yang sudah dibagikan ya pada malam hari ini. Saya mau bertanya untuk hal yang praktis ya, yang sederhana ya. Nah, karena kebetulan kami tinggal di kampung, jadi pengajaran-pengajaran yang tadi Bapak sampaikan materi itu kalau di kampung nggak saya dapatkan. Ya karena gereja atau itu tidak memberikan pengajaran yang tadi disampaikan ya. Dan peran orang tua juga begitu sama. Jadi banyak orang tua yang belum begitu banyak lah mengenal firman Tuhan yang harus memberikan teladan bagi anak-anaknya. Jadi hal yang paling praktis ya untuk membawa anak-anak itu hidup di dalam kebenaran itu seperti apa Pak? Kalau seandainya dari gereja, dari orang tua ya kurang memiliki sesuatu yang memang dibagikan ke anak seperti itu. Ya, terima kasih Pak ya untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya saya punya pengalaman begini Pak. Saya hidup dan mengalami yang namanya satu hal yang tidak mengenakan itu di dalam keluarga. Ya, saya mengalami yang namanya broken home. Itu sejak saya umur 8 tahun. Sorry, ya 8 tahun. 8 tahun itu saya mengalami yang namanya broken home. Dan itu dari dalam keluarga sudah pasti saya tidak akan mendapatkan apa-apa tentang firman Tuhan. Meskipun saya Kristen. Gitu. Ya. Nah, kemudian cara Tuhan itu sungguh dahsyat ya, sungguh luar biasa. Ya, memperkenalkan saya dengan beberapa orang yang memberikan pengajaran. Ya, memberikan pengajaran, kemudian menanamkan nilai-nilai tentang iman itu, ya kan, menanamkan nilai-nilai tentang iman itu kepada saya secara pribadi. Nah, kalau Pak Daniel mengatakan seperti pertanyaan tadi, ya, saya kira Pak mungkin ini sudah menjadi perhatian bagi ya kita orang Kristen ya, terutama orang beriman, orang yang ada di dalam Kristus. Ya, memang tanggung jawab iman itu kan tidak terjadi secara otomatis ya. Apalagi iman itu kan mempengaruhi hal praktikal. Contoh misalnya, anak-anak kita tidak akan otomatis mereka bertumbuh tanpa adanya bimbingan, didikan maupun mentoring dari kita orang tua kan begitu. Jadi pertumbuhan iman mereka itu ya akan bergantung dengan adanya pengajaran-pengajaran, baik itu dari dalam gereja ya maupun juga di dalam keluarga. Nah, praktisnya Pak, saya punya di dalam pengalaman saya tadi katakan bahwa saya itu broken home ya, mama dan papa saya itu cerai dari saya umur 8 tahun. Dan itu di sana ada kekecewaan yang sangat-sangat besar ya bagi saya sebagai seorang anak. Dan saya pasti tidak akan dapatkan sesuatu hal yang baik di dalam keluarga itu untuk supaya saya bertumbuh di dalam iman. Begitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan boleh pakai lingkungan sekolah minggu yang mengajarkan kebenaran waktu saya masih sekolah minggu. Kemudian lingkungan waktu saya masih remaja, saya rajin pergi ke satu pertemuan-pertemuan remaja yang mengajarkan kebenaran sampai saya tumbuh dewasa di dalam kebenaran itu. Artinya Pak, Tuhan bisa proses kita dengan berbagai cara ya. Saya kira Tuhan tidak akan kehabisan cara untuk memproses kehidupan kita. Ya, intinya bahwa hal-hal yang seperti ini perlu untuk diperhatikan. Ya, baik itu di dalam gereja maupun di dalam keluarga. Karena generasi kita yang selanjutnya itu akan ditentukan dengan bagaimana kita mempersiapkan generasi kita. Ya. Jadi mereka tidak akan otomatis menjadi generasi yang baik kalau gereja tidak
memberikan suatu didikan atau gereja tidak memperhatikan itu untuk membuat generasi itu menjadi ya generasi yang dipersiapkan. Mungkin Pak Daniel seperti itu jawaban dari saya, Pak. Terima kasih Pak. Saya mau nanya ke siapa Pak Pendeta Harmoyo. Pak, mempersiapkan generasi secara alkitabiah seperti yang sudah dijabarkan Pak Pendeta ini tadi memang bagus, tapi pada faktanya seringkali generasi muda dalam perjalanannya ini malah berpaling dari ajaran Alkitab. Salah satu contoh menjadi mualaf misalnya ya, atau yang lain-lain gitu. Sama seperti ke Raja Salomo itu gagal melatih pemimpin di belakangnya. Ketika putranya Rehabeam mengambil alih kerajaan Israel, terpecah karena kepemimpinannya yang buruk. Nah, ini bagaimana kita sebagai orang tua meminimalkan agar generasi muda ini tidak melenceng atau menyimpang dari ajaran Alkitab yang sudah seperti Pak Harmoyo tadi uraikan, atau adakah teknik-teknik untuk mempersiapkan generasi muda yang untuk memimpin dengan baik? Begitu Pak Ben. Baik, silakan Pastor Harmoyo untuk menanggapi. Ya, memang Bu, ini jadi satu pergumulan kita semua ya, bahwa tidak gampang kita untuk semacam memastikan generasi kita yang selanjutnya itu menjadi generasi yang baik atau yang memang benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Tadi saya katakan di samping kita berupaya sekeras mungkin untuk membawa generasi kita ini untuk hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, tidak meninggalkan kebenaran itu. Di samping itu juga iblis sedang bekerja keras untuk menyesatkan generasi-generasi kita, baik itu secara digitalisasi, baik itu di dalam pergaulan dan lain sebagainya yang bisa membuat generasi ini menjadi rusak ya. Nah, kalau selaku orang tua, tentu kalau kita berpatokan pada ulangan tadi ya, di dalam di dalam ulangan kan, tunggu ya sebentar. Ya, di dalam ulangan pasal 6 ayat 5 sampai dengan ayat 7 ya, di sana pertama memang adanya pengajaran tentang bagaimana mengasihi Tuhan. Nah, saya sering berkata kepada anak-anak muda, saya bilang begini kepada anak-anak muda. Saya juga sebenarnya masih muda, Bu. Tapi saya sekarang umur 33 tahun ya. Saya jadi gembala dari umur 25 tahun. Sekarang sudah masuki 8 tahun menggembalakan jemaat. Nah, saya bilang begini kepada anak-anak muda. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, ya Tuhan itu maha hadir dimanapun kita pergi, Tuhan selalu tahu kita. Ya, upayakanlah untuk selalu takut akan Tuhan atau mengasihi Tuhan. Begitu. Ya. Kalau kita hanya berpatokan menyenangkan orang tua misalnya atau takut kepada orang tua, saya kira kalau kita pergi di satu tempat yang orang tua tidak ada, pasti kita kan berpikir, kan tidak ada orang tua nih. Jadi ya bebas-bebas sajalah melakukan apa yang dia mau. Begitu. Tapi kalau rasa takut akan Tuhan, rasa mengasihi Tuhan itu ada, dimanapun pergi, pasti saya yakin, saya percaya, ya, karena kita lebih mengasihi Tuhan, kita lebih takut akan Tuhan, maka rasa takut untuk berbuat dosa pun itu juga pasti ada. Ya kan, begitu. Dibanding kita hanya melakukan itu sebatas hanya mungkin takut kena marah atau takut kena mungkin ocehan orang tua atau lain sebagainya. Tapi kalau kita takut akan Tuhan atau kita mengasihi Tuhan, kemanapun kita pergi, Tuhan tahu persis kehidupan kita. Nah, itu saya tanamkan kepada anak-anak muda supaya mereka benar-benar mengasihi Tuhan. Saya selalu kasih ilustrasi begini. Coba kalian rela enggak menyakiti hati orang tua kalian?
ya kan? Sedangkan menyakiti hati orang tua kalian, kalian tidak rela. Apalagi kalian menyakiti hati Tuhan. Ya, saya sering katakan demikian. Nah, tentu kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan rela menyakiti hati Tuhan, ya kan? Jangan pun Tuhan, orang tua kita saja, mama kita saja, atau orang tua kita, kita sebagai anak Tuhan, kita tidak rela menyakiti hatinya. Ya, ini Tuhan loh, ya kan, yang menciptakan kita, yang menyelamatkan kita. Masakan kita rela untuk menyakiti hatinya dengan tindakan atau perbuatan kita. Kemudian kalau kita lihat juga di dalam Ulangan tadi pasal 6 ayat 5 sampai 7 ya, memperhatikan ya tentu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, baik itu orang tua, baik itu anak, ya semuanya punya tugas dan tanggung jawab. Orang tua punya tanggung jawab untuk apa? Untuk mendidik, untuk mengajar kebenaran, ya kan? Anak-anak punya tugas dan tanggung jawab apa? Ya, untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, baik itu dalam studi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga ya, kalau di dalam Ulangan 6 ayat 7 itu ada perintah di sana bagi bangsa Israel untuk supaya mereka mengajarkan itu berulang-ulang, ya kan? Mengajarkan itu berulang-ulang di tengah-tengah bangsa ini. Saya kira saya pernah juga berkata begini kepada ada seorang bapak yang mengeluh, katanya, wah ini anak saya ini sudah keterlaluan, dia tidak mau dengar. Saya sudah sampaikan ini, tapi dia tetap saja lakukan hal yang tidak baik. Nah, saya bilang gini, Pak, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti untuk mengatakan kebenaran kepada anak-anak, karena hal itu saya kira Tuhan tidak akan pernah membiarkan, atau Tuhan tidak pernah melupakan usaha kita atau upaya kita di dalam hal kita boleh mengajar atau membawa orang di dalam kebenaran, ya kan, seperti itu. Jadi saya kira itu jawabannya. Baik, Ibu Esta bagaimana? Iya, cukup Pak Ben. Makasih Pak Pendeta Armoyo. Ya, sama-sama Bu, memberkati. Kalau sudah tidak ada, kita akan mendengarkan statement akhir dari Pastor Harmoyo bagi kita semua. Dipersilakan. Ya, tentu sebagai generasi yang ada saat ini, kita tidak ingin adanya lost generation di dalam keluarga maupun di dalam pelayanan kita. Kita ingin supaya generasi itu tetap hidup. Kalau hari ini kita boleh mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tentu kita juga rindu ke depan generasi kita juga boleh menjadi generasi-generasi yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, mari saya mengajak kita untuk memperhatikan hal ini secara seksama. Jangan kita mengabaikan tentang pengajaran di dalam gereja. Gereja harus bicara tentang kebenaran. Itu yang membawa pribadi-pribadi untuk lebih hidup lagi benar dan takut akan Tuhan. Ya kan? Kemudian keluarga, ya, yang menjadi mayoritas waktu yang dimiliki oleh baik anak-anak kita atau generasi kita. Kita juga jangan berpikir bahwa nantilah biar saja anak-anak kita bertumbuh di gereja, ya kan? Kita hanya serahkan itu sepenuhnya kepada gereja. Tetapi ingat bahwa mesbah Tuhan yang paling utama itu adalah di dalam keluarga. Saya kira mungkin sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Daniel tadi. Bagaimana kalau seandainya mungkin dalam hal ini tanda kutip ya, belum memiliki pengetahuan yang minimum di dalam hal pengajaran ataupun itu, saya kira kita juga bisa menanamkan nilai-nilai yang baik ya, seperti contoh kejujuran, ketaatan kepada mereka. Dan saya yakin dan percaya kita menabur yang baik, kita menabur yang benar, kita juga akan menuai sesuatu yang baik, yang benar, dan yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya kira ini yang menjadi closing statement saya di pertemuan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kita semua yang boleh bersama-sama di dalam room ini. Terima kasih juga kepercayaan yang diberikan di dalam pemaparan materi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Tuhan Yesus menolong kita semua.